Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan banyak ditanyakan, terutama oleh para orang tua baru, yaitu cara merawat bayi baru lahir agar tidak mudah sakit. Karena masa-masa awal kehidupan bayi adalah masa yang sangat rentan. Sistem imunnya belum sempurna, kulitnya sensitif, dan segala kebutuhannya sangat tergantung pada perawatan dari kita, orang tuanya. Sebelum kita masuk ke cara merawat, kita perlu pahami dulu, kenapa si bayi baru lahir begitu rentan. Jawabannya sederhana, sistem kekebalan tubuh bayi belum berkembang secara maksimal. Ia belum punya antibodi yang cukup untuk melawan virus, bakteri, atau infeksi yang biasa menyerang. Selain itu, kulit bayi masih sangat tipis. Saluran pernapasannya sensitif. Pencernaannya juga belum kuat menerima berbagai jenis makanan atau zat dari luar. Maka dari itu, merawat bayi dengan cara yang benar adalah kunci utama supaya bayi tidak mudah sakit. Poin pertama dalam perawatan bayi adalah kebersihan. Ini mencakup mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, menjaga kebersihan tempat tidur bayi, rutin mengganti sprei dan kain bedong. Jangan biarkan banyak orang mencium wajah bayi, apalagi saat sedang flu atau batuk. Termasuk juga kebersihan peralatan bayi seperti botol susu, pompa ASI, alat mandi, semuanya harus steril, bisa direbus atau menggunakan sterilizer khusus. Jangan lupa ventilasi rumah juga penting. Usahakan rumah tidak terlalu lembab atau terlalu kering. Kulit bayi itu sangat halus dan mudah iritasi. Karena itu, gunakan sabun khusus bayi yang bebas pewangi dan alkohol. Jangan terlalu sering memandikan bayi dengan sabun, cukup 2-3 kali seminggu. Gunakan minyak telon atau pelembab khusus bayi untuk menjaga kehangatan dan kelembapan kulit. Ruam popok juga umum terjadi. Jadi, ganti popok secara rutin, terutama setelah bab. Bersihkan area kemaluan dengan air hangat dan keringkan sebelum memakaikan popok baru. Gunakan salep ruam bila perlu. Bayi mudah kedinginan dan juga gampang kepanasan. Suhu ideal untuk ruangan bayi adalah sekitar 24-26 derajat Celcius. Kalau suhu tubuh bayi turun drastis, bisa menyebabkan hipotermia. Sebaliknya, kalau terlalu panas bisa menyebabkan heat rash atau bahkan dehidrasi. Tipsnya, gunakan pakaian yang sesuai dengan suhu ruangan. Jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Pastikan bayi tetap terhidrasi dengan cukup ASI. ASI adalah pertahanan alami tubuh bayi yang paling kuat. Kenapa? Karena ASI mengandung antibodi, enzim, dan nutrisi lengkap yang membantu membangun kekebalan tubuh. Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jangan campur dengan air putih, madu, atau makanan lain. Jika ibu sakit, konsultasikan dulu sebelum menyusui. Jangan lupa, kontak kulit ke kulit saat menyusui juga penting untuk memperkuat ikatan dan memberi kenyamanan pada bayi. Banyak orang tua ragu soal imunisasi, tapi faktanya imunisasi sangat penting untuk mencegah penyakit serius seperti hepatitis, polio, TBC, campak, dan lain-lain. Ikuti jadwal imunisasi yang disarankan oleh dokter anak. Catat semua jadwalnya dan jangan lewatkan. Selain itu,
Bawa bayi ke posyandu atau puskesmas untuk memantau berat badan dan perkembangan setiap bulannya. Berikut tanda-tanda bayi mungkin sedang sakit. Demam lebih dari 38 derajat Celcius. Napas cepat atau tersengal, lesu atau tidak responsif. Menangis terus-menerus tanpa sebab, tidak mau menyusu, tinja sangat encer atau berdarah. Kalau muncul gejala-gejala ini, jangan tunda, segera bawa ke dokter. Selain fisik, kesehatan otak dan emosional bayi juga perlu dirawat sejak dini. Banyak yang tidak sadar bahwa pelukan, tatapan mata, dan sentuhan lembut dari ibu dan ayah sangat penting untuk perkembangan otak bayi. Beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk menstimulasi otak bayi. Ajak bayi bicara meski ia belum bisa menjawab. Tatap matanya saat menyusui atau mengganti popok. Baca buku anak-anak dengan suara pelan dan tenang. Sering mengajak bayi mendengarkan musik lembut. Penelitian membuktikan, bayi yang sering diajak berinteraksi secara emosional oleh ibunya akan tumbuh dengan daya tahan tubuh lebih baik, tidak mudah stres, dan cenderung lebih tenang saat sakit. Bayi sangat sensitif terhadap suara dan getaran emosi dari lingkungan sekitarnya. Jadi, suasana rumah sangat memengaruhi kenyamanan dan ketenangan bayi. Tips untuk menciptakan suasana rumah yang ramah bayi. Minimalkan suara keras seperti televisi, radio, atau percakapan yang terlalu gaduh. Ciptakan rutinitas harian, seperti jam tidur dan jam menyusu yang konsisten. Pastikan ibu juga dalam kondisi tenang dan tidak stres, karena bayi bisa merasakan emosi dari ibunya. Sediakan pencahayaan yang cukup di siang hari dan redup di malam hari. Bayi akan lebih mudah tidur dan tidak rewel jika suasana rumah mendukung, dan hal ini juga membantu tubuhnya membangun jam biologis circadian rhythm yang sehat. Sahabat sehat, banyak produk bayi di pasaran, tapi tidak semuanya cocok atau aman untuk kulit bayi yang sensitif. Berikut panduan memilih produk bayi. Pilih sabun dan sampo dengan label hipoalergenik dan bebas SLS-SLES. Gunakan lotion bayi yang tidak mengandung parfum atau alkohol. Bila menggunakan minyak telon, pastikan tidak terlalu panas dan cocok dengan kulit bayi. Jangan sembarangan menggunakan bedak tabur, karena partikel halusnya bisa masuk ke saluran pernapasan. Selalu lakukan uji coba sedikit dulu di tangan bayi, dan tunggu 24 jam untuk memastikan tidak ada reaksi alergi. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, ada banyak kebiasaan tradisional dalam merawat bayi. Tapi, tidak semuanya aman secara medis. Contoh perawatan tradisional yang aman. Pijatan lembut menggunakan minyak kelapa atau minyak telon. Menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi sebelum jam 9 untuk mencegah kuning ikterus. Tapi ada juga kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Memberi bayi air kunyit atau madu sebelum usia 6 bulan. Membedong bayi terlalu kencang sampai susah bergerak. Menaburkan bedak di area kemaluan bayi. Selalu konsultasikan ke bidan atau dokter anak sebelum mencoba pengobatan tradisional tertentu. Salah satu cara memastikan bayi tidak mudah sakit adalah dengan rutin memantau pertumbuhannya. Gunakan buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, yang dibagikan oleh puskesmas sebagai panduan. Yang perlu dipantau, berat badan, naik setiap bulan. Panjang tubuh dan lingkar kepala. Perkembangan motorik seperti tengkurap, senyum sosial, mengangkat kepala, des. Jika ada penurunan berat badan yang tidak wajar, atau bayi tidak mencapai tahap perkembangan sesuai usianya, segera konsultasi ke dokter. Karena bisa jadi ada masalah kesehatan tersembunyi. Bepergian bersama bayi, tidak masalah asal dilakukan dengan persiapan yang matang. Beberapa tips penting, pastikan bayi cukup kenyang dan nyaman sebelum perjalanan.
Bawa perlengkapan lengkap popok, baju ganti, tisu basah, minyak telon, dan ASI perlengkapan susu. Hindari tempat ramai dan tertutup seperti mal atau bioskop jika bayi masih di bawah 3 bulan. Gunakan gendongan yang aman untuk leher dan punggung bayi. Jika naik mobil, gunakan car seat khusus bayi. Perjalanan yang terlalu panjang atau melelahkan bisa membuat bayi stres dan rentan sakit. Pertanyaan yang sering muncul, bayi saya sering cegukan, apakah itu bahaya? Tidak, cegukan adalah hal normal dan biasanya akan hilang sendiri. Kalau bayi sering gumoh, apakah lambungnya bermasalah? Gumoh adalah hal biasa. Pastikan posisi menyusu benar dan bayi disendawakan setelah menyusu. Bolehkah bayi tidur dengan kipas angin atau AC? Boleh, asalkan tidak langsung ke tubuh bayi dan suhu tetap dijaga. Mitos yang sebaiknya dihindari. Jangan mandikan bayi saat sore karena bisa masuk angin, ini tidak ada dasar medis. Bayi harus pakai gurita agar perutnya tidak buncit. Bayi diberi air putih agar tidak haus, ini berbahaya jika di bawah 6 bulan. Mari kita rangkum hal-hal penting hari ini. Jaga kebersihan tangan, lingkungan, dan peralatan bayi. Gunakan produk yang lembut dan aman untuk kulit bayi. Pastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ikuti imunisasi dan kontrol ke posyandu secara rutin. Ciptakan suasana rumah yang tenang dan nyaman untuk tumbuh kembang bayi. Ingat, perawatan yang baik bukan hanya mencegah sakit fisik, tapi juga mendukung pertumbuhan mental, emosi, dan kecerdasan si kecil. Terima kasih sahabat sehat sudah menyimak sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, komentar, dan klik juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena akan ada lebih banyak video seputar perawatan bayi, kesehatan keluarga, herbal alami, dan gaya hidup sehat lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk Anda dan keluarga tercinta.